Siang teman-teman, balik lagi kita ngobrol-ngobrol bareng Mas Bimo. Sekarang kita kedatangan tamu yang lumayan spesial nih, Mas Pur nih. Mas Pur itu ya segala keahlian bisa lah, dari benerin AC, listrik semuanya dihajar. Komputer pun nggak bisa ya, servis handphone nggak bisa. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sejenak lah di hari Sabtu siang ini, yang menurut saya sih di kota Cirebon ini sangat cerah dan bagus. Ya lumayan panas sih. Yuk kita kenalan dulu aja sama Mas Pur. Halo, Assalamualaikum Mas Pur. Waalaikumsalam. Ya, Ya Mas Pur, gimana sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya senang sekali dengan kesempatan hari ini saya bisa diundang ke tempatnya Mas Bimo ya. Ya, dalam acara yang ngobrol bareng bersama Mas Bimo tentang mengenai lingkungan sekitar sini. Meskipun saya baru mengenal daerah dalam Arjawinangun, tapi mungkin lebih dalamnya lagi saya mau mengupas tuntas masalah di Arjawinangun di sini. Nah, sebelum itu kita mau kenalan dikit nih sama mungkin teman-teman juga nggak kenal nih. Mas Pur, boleh kenalin dikit nggak buat teman-teman nih semuanya yang nonton nih? Ya, mengenai apa dia? Mas Pur sendiri gimana? Oh, Kenalan dong. boleh. Tak kenal Silakan. maka tak Kalau sayang. mau membutuhkan jasa saya, boleh hubungin. Nanti tinggal minta aja di kolom komentarnya Mas Ya, Bimo ya, nanti saya WA-nya kasih. ya. Tentang konsultasi tentang masalah kelistrikan, masalah perbaikan, tentang pengelasan tralis atau apa segala macam, handphone, komputer, TV, AC, mesin cuci, silakan nanti tinggal konfirmasi ke Mas Bimo. Di kolom komentar nanti ada nomor teleponnya Mas Bimo ya, tinggal nanti kontak aja, nanti Mas Bimo kontak ke saya. Ini lumayan expert nih. Saya bilang Mas Pur, namanya Purnomo lengkapnya. Jangan Purnomo tukang ojek nanti, jangan. Oh iya, sinetron tukang ojek pengkolan ya. Pengkolan nanti Mas ojek gitu, jangan nanti saya tukang ojek lagi nanti sama. Lumayan bagus ya Mas ya tempat ini lokasinya. Oh iya, sebelumnya saya mau kenalin dulu. Kita lagi berada di RF Kos dan di daerah Arjawinangun, Cirebon. Ya untuk daerahnya kos-kosan, semi kontrakan, tapi bentuknya kayak kos-kosan. Tapi lumayan elegan loh Mas, meskipun kosan tapi lumayan elegan nih maksudnya. Oh, iya. Ya. Elegannya dalam arti hitungnya bukan kosan biasa sih, terbawahnya klaster-klaster gitu, miring-miring dikit sih. Iya memang kebetulan sih di sini saya juga mengadopsi klaster ya. Townhouse kalau istilahnya, kalau di Jakarta itu namanya townhouse, ngadopsi kayak townhouse. Cukup menarik guys, tempatnya enak loh, nyaman, terus apa deket sama fasilitas jalan rayanya juga lumayan menarik sih. Menariknya nggak ribet-ribet banget, kita kalau mau keluar kota, ke dalam kota semuanya pintas, oke, lumayan. Terus tempatnya luas, terus ya yang penting nyamannya itu yang utama. Ya perkenalan daerah RF Kos suatu saat nanti mungkin teman-teman yang butuhkan tempat tinggal, dan kebetulan memang ada yang kosong, dan ya alhamdulillah ya semuanya pada keisi semua tempat ini. Jadi ya untuk sementara sold out dulu di sini. Ya nggak membesarkan diri sendiri, memang sebanyak yang udah nanya Mas Pur masuk ke telepon, WA, ya mungkin karena mungkin lewat. Terus juga mungkin boleh nanti boleh direkomendasikan kalau suatu saat ada kekosongan ya, direkomendasikan dalam arti segi tata ruangnya, mungkin segi tempat lingkungannya, terus kenyamanan, fasilitasnya juga oke juga loh guys, bukan hanya fasilitas biasa loh, toiletnya udah mengadopsi kayak kelas standar klaster yang benar-benar klaster loh, dalam tempat mandinya semuanya oke pokoknya. Saya akuin jempol, mantep buat kualitas untuk mahasiswa juga oke juga lah. Nggak malu-maluin pokoknya, sip. Oke, balik lagi ke topik nih. Ya. Kalau kata bahasa Mas Tukul, balik ke laptop. Iya, siap. Mas Pur, kita ngobrol-ngobrol peluang usaha nih. Iya, sip. Ngobrol investasi untuk jangka panjang. Kalau menurut Mas Pur nih, prospek kedepannya daerah Arjawinangun, khususnya Arjawinangun deh. Ya. Kita tidak melebar ke daerah Cirebon kotanya apa gimana? Siap, ya. Gimana menurut Mas Pur nih? Khususnya daerah Arjawinangun sini aja lah, Jungjang, kecamatan desa Jungjang. Kalau buat usaha sih lumayan bagus, karena suatu tempatnya tuh menarik juga sih buat kalangan pendatang yang lain tuh. Satu, ya kualitasnya lumayan ramai gitu kan, lingkungannya gitu kan.
rame, terus yang kedua bersih gitu ya, bersih dari ya nggak terlalu kumuh-kumuh banget gitu, yang misalnya lumayan. Untuk usaha itu bagusnya tuh ya untuk properti, mungkin usaha kalau buat kuliner mungkin ya kurang menarik ya. Soalnya kan lokasi lingkungannya kan mungkin apa ya? Kalau Mengadopsinya untuk properti usaha-usaha. kalau saya pernah dengar sih ya dari orang-orang sini, ya orang-orang tua ya khususnya, Iya. orang-orang tua di sini memang lebih condong kalau arah ke daerah ke utara. Utara itu desa Panguragan yang nembusnya ke Pantura juga. Jalur sebenarnya ini jalur utama alternatif ke Jawa Tengah, bisa ke Jakarta juga bisa, tapi melalui Pantura Lama. Pantura Baru kan sebenarnya di depan sana. Cuman ini yang Pantura Lamanya arah ke utara, persis. Ya kalau dinilai kata orang-orang tua dulu tuh daerah sini yang arah Panguragan lebih cocok ke residen. Ya, Tempat benar. tinggal, Tepat, terus tepat banget. kalau mungkin untuk lebih komersilnya lagi ke arah ke jasa. Jasa Jasa. seperti JNE ya. Iya, JNE, fotokopi, Fotokopi ya. terus apa, Bengkel, boleh bengkel motor ya, ya, aksesoris, handphone, aksesoris, minyak parfum. Itu masuk bener kalasan lebih buat condong ke situ ya. Saya juga nggak ngerti, cuman ya mungkin ada tanda kutip alasan mistisnya. Katanya kalau misalnya bisnis kuliner di sini yang kuliner yang skala besar, katanya daerah sini ada yang kunci ya. Itu kata orang dulu lah. Iya. Cuman memang benar dari fake lokasinya juga emang cenderungnya untuk lebih majunya buat usaha-usaha begitu, benar Pak Erlangga. Jadi kita lebih mengejar untuk area kayak bener jasa gitu, properti ya. Untuk lingkungannya mungkin lebih insiden buat ke arahnya usahanya di bidang properti ya, kayak gitu, kayak semacam perumahan, kontrakan, kos. Emang yang dicari emang itu, karena satu lagi lebih dekat sama fakultas kan, fakultas hukum misalnya kayak kampus gitu kan, lebih enak gitu. Nah terus yang kedua itu ya enak sih, posisinya cerah, terus lingkungannya sejuk. Di sini lumayan sejuk, nggak terlalu, meskipun panas-panas sedikit juga. Tapi kalau pas lagi puncaknya kemarau, pernah di sini tuh turun kabut, Mas Pur. Dan ini bukan embun ya, tapi benar-benar kabut kayak seperti di pegunungan. Itu kalau nggak salah antara bulan Agustus September. Nah, sebentar lagi nih mau puncaknya nih, kabutnya pasti setiap pagi sampai bertahan sampai kalau nggak salah sampai jam 9. Itu benar-benar kabut, gimana, kayak saya juga bingung, padahal ini daerah pantai utara ya. Cuman turun kabut. Memang kalau untuk ke arah Gunung Cerme apa perbukitan daerah Palimanan memang ada aksesnya untuk ke sana. Cuman ya kalau secara pribadi saya ngelihat juga ya nggak terlalu pegunungan juga, nggak terlalu pantai juga gitu, yang middle lah gitu lah. Ngomong-ngomong ini, maksudnya untuk Bang Erlangga sendiri kayaknya ada minatan nggak untuk sistem program untuk usaha di luar, di samping usaha RF Kos ini? Ya kalau saya sih ya pengennya sih ya, kalau jujur ya Mas Pur, kalau pengennya sih buka daerah sini tuh kalau nggak ATK kecil-kecilan ya, meliputi fotokopian sama jasa pengetikan. Ya saya ngelihat prospeknya ini bukan berarti di bidang pendidikannya, jasa pendidikannya. Jasa. Dan bukan karena memang dekat kampus apa gimana, cuman rata-rata ya orang yang karyawan pun sangat membutuhkan juga, dan kebetulan juga di sini juga bukan ini ya, bukan emang lingkungan pelajar. Segmentasinya tuh untuk pegawai, dan kebanyakan pegawai yang benar-benar murni dari Arjawinangun. Berarti semuanya itu kalangan di Arjawinangun istilahnya termasuknya golongan orang-orang yang mungkin ya lebih menjunjung tinggi prospek pendidikan nama pekerja ya. Iya, segmentasinya udah middle. Iya, betul. Middle ya. Dibilang kota juga bukan. Ya, dibilang kamu juga bukan. Juga bukan. Iya. Gitu loh. Middle. Cuman memang riwayatnya, sejarahnya sih katanya bentuknya tuh kawedanan. Pernah dengar kan pasti kan, Mas Pur? Kaudanan. Gimana tuh guys? Setelah mendapat penerangan dari Bang Erlangga, apa untuk berminat usaha di kita di sini di tempat Arjawinangun? Iya loh. Ya, lumayan bagus. Daerah sini lagi prospeknya lagi besar. Prospeknya lebih lumayan gencar. Gencarnya dalam arti apa? Ya lumayan apalagi enak sih tempatnya, dekat semua. Wacana
pemekaran kan sudah, walaupun sudah jadi wacana dari dulu si Provinsi Cirebon. Nah, Provinsi Cirebon itu nanti, dan kalau nggak salah tuh saya baca di berita sudah masuk ke Departemen Dalam Negeri untuk blueprint pemetaan pemekaran provinsi. Nah, kalau Cirebon itu kan nanti provinsinya mecah dari Jawa Barat, masuknya tuh daerah Cirebon Kota, Kabupaten, terus Majalengka, Indramayu, sama Kuningan. Kalau disingkatnya tuh Ciawi Majakuning. Iya. Nah, berarti itu pemekaran dari tahun berapa tuh Mas? Dari tanggal berapa tuh? Itu pemekaran dari tahun 90-an udah ada itu, karena memang iya. Berarti bagus juga ya prosesnya. Budaya juga memang beda. Dibilang Sunda juga bukan, dibilang Jawa juga bukan. Nah, jadi amannya berarti posisinya gimana nih Mas bahasanya? Berarti ke Indonesia atau gimana? Saya karena udah lama di Cirebon juga, ya memang sih lebih dominannya ke arah Jawa. Cuman Jawanya itu lebih ada penyerapan dari kata-kata Sunda. Siap. Berarti merata gitu ya? Iya. Jasun, Jawa Sunda. Kalau enggak juga. Orang sini bilang Jaware. Oh iya. Tapi kan Jawa Sun. Ya Jawa Sunda lah. Cuman kalau dibilang Sunda juga di sini minoritas Sundanya. Ada minoritas daerah kayak daerah Kecamatan Ciledug. Walaupun perbatasan dengan Brebes. Brebes juga masuk Sunda, ada sebagian Sunda. Cuman itu udah bukan Jawa, Sunda. Dan pernah ada kejadian waktu itu saya pernah bukan main sih, tugas saya waktu itu masih kerja di finance, salah satu finance di Cirebon. Ketika saya lagi di pos cabang di Ciledug, saya ngomong bahasa Jawa ke orang sekitaran. Saya bilang, "Wis mangan durung," gitu kan. Terus pakai bahasa mau kemana gitu kan. Terus dijawab sama orang itu, ini nggak ngerti om gitu. Kita kan bahas masalah ini nih Bang Elangga ya. Ini ada suatu ganjalan dalam pikiran saya nih Mas Elangga. Kira-kira mayoritas untuk para netizen yang ada di sini yang kita ngelot di sini ya, kira-kira ciri khas dari Arjawinangun itu kulinernya apa sih? Kalau pengen tahu, Mas? Gitu ya, menarik juga sih. Iya, yang jadi ganjalan pikiran saya tuh supaya para netizen itu lebih paham gitu, lebih betah di daerah Arjawinangun, dari semua pendatang, dari semua mungkin mayoritas. Kalau orang ngekos kan mungkin bukan orang sini semua gitu. Mungkin mereka bertanya-tanya gitu kan. Yang istimewa dari Arjawinangun itu makanan kita bahas dulu. Ya saya sebenarnya sih yang bintang tamunya yang saya tanya, malah saya yang tanya. Iya. Kita ngobrol ngalir aja lah. Iya. Sebenarnya yang menarik di Arjawinangun itu pertama saya bahas dari segi kuliner dulu deh. Pertama, di sini tuh ada namanya perkumpulan Panjawi. Masyarakat Jawa Wetan lah. Daerah Jogja, Solo, apa gimana. Di sini ngebentuk namanya Panjawi itu biasanya khas kulinernya jamu gendong. Iya, sama bakso. Dan daerah sini emang terkenal dengan baksonya, bakso Solonya. Itu paling nikmat. Cuman kalau aneh, tapi padahal bukan orang Solo ya, bukan orang Jawa ya. Tapi kenapa bisa masuk ke situ ya? Nah, itu dia menariknya. Yang menariknya. Karena mungkin dari segi posisi Arjawinangun itu strategis. Kan? Mohon maaf nih guys, saya tanya begini karena kenapa? Jadi supaya mereka tuh punya bahan untuk pertimbangan gitu. Biar mereka udah masuk ke area Arjawinangun tuh, mereka kangen dengan khas kulinernya gitu, kalau kuliner dari Arjawinangunnya. Di sini tuh kalau bahasa globalnya secara skala nasional, Arjawinangun tuh seperti kayak Jakarta. Semua suku itu ada sebenarnya. Siap, iya. Jadi masakan apa aja ada. Cuman terkadang sama tuh kayak yang di Cirebon juga. Ya, sama juga di Cirebon. Cuman kadang tuh yang bikin orang bisa ketagihan itu pertama tuh, kalau menurut saya satu, tempat, kuliner, lokasi itu sangat penting, pengaruh besar banget. Karena kenapa? Karena yang bisa mereka betah itu karena ya di treatment itu tuh Bang Elangga. Makanya di sini sih yang identiknya banget tuh, terkenal banget tuh nasi lengko. Nah, siap. Itu perlu banget tuh, guys. Karena kenapa? Endon banget tuh kalau nasi lengko itu, kalau apalagi dimakan pagi-pagi itu. Itu endemiknya sangat enak tuh. Nasi lengko. Apalagi dimakannya aduh, di sini paling yang terkenal tuh ada yang menurut saya yang enak tuh baru ada dua. Yang enak, cuman yang jual nasi lengko banyak di sini. Cuman yang menurut saya yang enak tuh ada dua. Pertama
Tiga deh, sorry, ada 3. Di mana-mana tuh Bang Erlangga kalau bisa saya tahu. Yang satu pertama yang dekat di daerah wilayah sini, dekat kosan sini, namanya warung Yuyati. Oh iya. Yuyati Boleh tuh guys, dengerin tuh warung Yuyati. Sebelah, cari jalan sebelah persis. Kalau sarapan Ingat. itu banyak, cuman memang dia lebih segmennya bukan nasi lengko doang. Berarti kita kapan-kapan boleh coba itu Mas. Boleh. Oh, boleh tuh guys, tenang guys. Nanti kita bikin lagi video klip tentang membahas nasi lengko ya di daerah Arjawinangun. Yang paling enak katanya ada 3 tempat loh. Kita coba satu persatu. Mana yang paling hot, yang paling oke. Bisa untuk menjadi kajian kan? Oke? Itu di sini Yuyati, tapi Yuyati itu lebih condong ke makanan harian. Ya, Kayak ada telur dadar, ada kikil, cecek, kabisar asem. Cuman kalau biasanya orang sini kenalnya tuh laukan Yuyati itu kalau misalnya agak pagi, nasi lengkonya. Itu nasi lengkonya mantep, bumbu kacangnya enak. Banyak banget. Ngomong-ngomong nih Bang Erlangga, ini kan otomatis kan ini kan termasuk makanan recek-recek ya. Itu untuk budgetnya kira-kira mahal nggak gitu Bang? Wah, di sini luar biasa murah. Masih terjangkau ya? Masih terjangkau. Alhamdulillah. Masih terjangkau tuh guys, bayangin guys. Bahkan kalau misalnya kita bener-bener nggak ada duit lagi, 3.000 juga bisa, masih bisa sebenarnya. Nambah tuh masih bisa? Enggak, sekali porsi itu 3.000. Sekali porsi 3.000 bisa. Cuman itu paling minim budget banget. Cuman di tahun 2023, 3.000 masih bisa loh beli nasi lengko loh. Gimana coba bayangin? Udah versi plus enak, mantep lagi, nyaman lagi. Rata-rata di sini 5.000-an, 4.000, 5.000. Siap. Tuh guys, perlu Anda ketahui itu ya. Karena kenapa? Orang kan mungkin kalau takutnya cenderungnya kalau makan enak pasti mahal. Pasti kalau rame pasti nanti takut nggak sesuai dengan budget kita. Enggak loh guys, cuma 3.000 rupiah loh. Yuyati bayangin enak loh. Terus kalau mau yang pagian dikit banget, misalnya sarapan mau misalnya jam 6 apa ini, ada nasi lengko namanya di dekat, dulu sih terkenalnya daerah PU, cuman sekarang udah PU-nya udah ditukar guling, udah diganti jadi sertifikat pribadi. Itu daerah dekat Dokter Chat. Itu namanya nasi lengko Yununung. Itu kalau ngantri rame banget. Itu enak Mas nasi lengkonya Mas, saya akuin. Cuman sebelumnya Yununung ada memang nasi kuning sama nasi uduk namanya di Yuena. Itu juga rame banget sekitaran sini, yang dekat-dekat sini ya. Cuman kalau untuk yang kelas beratnya, nasi lengko kelas beratnya, ya maksudnya untuk makan siang apa gimana, di deket alun-alun Arjawinangun. Itu mengenai porsinya gimana Bang? Porsinya kalau yang di bisa disesuaikan atau gimana? Itu standar sih kalau yang di Arjawinangun. Cuman namanya siapa ya? Lupa saya, itu yang di alun-alun cukup dekat kantor pos Telkom, kantor pos. Nah itu sebelahnya memakan nasi lengkonya. Tuh guys, ingat ya tuh lokasi dan nama-nama warung yang udah disebutin nama Bang Erlangga tuh, itu perlu dicoba loh. Kalau sekali-kali kita main ke Cirebon atau ke Arjawinangun, mampir deh kali-kali. Boleh buat rekomendasi. Itu enak tuh nasi lengkonya. Yang tadi saya sebutkan itu memang benar-benar yang di lidah saya, yang saya bukannya ini ya, lidah saya udah karena udah lama di Jakarta dan balik lagi ke sini, rasanya beda ya, enak itu. Ada sih yang nasi lengko yang sederhana, yang biasa-biasa juga ada. Di sini banyak nasi lengko. Mungkin karena rempah-rempahnya masih tradisional ya Bang. Iya. Tradisional, masih alami. Nasi lengko tuh pakai kalau bumbu kacang. Satu bumbu kacang, tapi yang lebih identiknya daun kucai. Oh iya, siap. Itu yang nggak ditemuin di nasi uduk, nasi kuning apa nasi siap. Benar tuh guys, daun kucai itu ingat tuh. Kalau kata daun kucai dengan nasi, bukan nasi lengko ya namanya. Cuman bahasa sehari-harinya orang sini dibilang kucai itu suket. Iya. Suket. Cuman lebih ke arah. Kalau daun kucai itu daun bawang bukan Bas? Iya, sejenis daun bawang, tapi lebih kecil. Lebih kecil ya. Makanya disebutnya suket kalau orang sini. Rumput. Siap. Yang mau bisa ditemuin di kerupuk khas sini juga. Terus empal gentong itu pasti pakai daun kucai. Karena penyedap rasanya yang alami ya, selain lebih harum ya. Itu lebih harum. Siap. Lebih alami loh, natural loh, tanpa pengawet, tanpa apa loh. Benar-benar bumbunya benar-benar alami, rempah-rempah alami. Perlu tuh dicoba. Itu kalau yang penilaian saya dari segi kuliner. Cuman kalau dari posisi Arjawinangun itu, setelah saya tadi bahas pemekaran itu, katanya sih ke depannya Arjawinangun ini jadi kabupaten. Nantinya? Waduh, hebat lagi tuh guys.
mau jadi kabupaten loh. Dan Gila. sebelum di Sumber, yang infonya dari orang-orang tua yang dulu, sebelum ibu kota Kabupaten Cirebon, dan khusus kalau kota Cirebon mah kota Cirebon. Cuman kalau ibu kota kabupatennya Cirebon itu dulu, sekarang kan di Sumber nih. Nah dulu tuh kalau nggak salah tuh Ajawinangun masuk. Sebenarnya harusnya tuh Ajawinangun ibu kotanya, ibu kota kabupatennya. Cuman kalau nggak salah dengar itu ada sebagian perwakilan dari Cirebon Timur, daerah kayak Sindang Laut, Ciledug, sama Pabuaran, yang perwakilan komplain kalau misalnya di Ajawinangun kejauhan, karena di posisinya di Ajawinangun itu di barat, kalau yang di timur itu perbatasan dengan Brebes. Nah, kita melenceng lagi ke pemerintahannya. Gimana tuh, Bang? Mohon maaf nih, untuk ke pemerintahan di lokasi Arjawinangun, susah nggak, ribet nggak kalau kita buat misalnya menggunakan akses-akses kayak mungkin ke rumah sakit atau ke apa gitu? Kalau pohon Dari segi pemerintahnya nih, maaf nih sudah agak melenceng dikit ya guys ya. Dari kita kumpas tuntas nih daerah Arjawinangun kayak gimana nih, maksudnya yang udah tahu di Arjawinangun. Maksudnya untuk kita mungkin buat surat-surat baru kekeluargaan atau apa, itu ribet nggak kayaknya buat di Arjawinangun? kalau bikin surat-surat semua, insya Allah sih kayaknya gampang. Nggak ada masalah gitu, nggak ada trouble. Berarti bagus tuh guys, lumayan tuh. Kalau dari berat segi pelayanan masyarakatnya gimana itu? pelayanan masyarakat bagus. Berarti Ya, perkembangan. walaupun nggak 100% bagus ya, Iya, iya. ya cukup membantu lah untuk daerah sini. Buat kelurahannya berarti buat Ya kelurahan. pemerintahannya lumayan ya. Kalau di sini sebutnya desa. Iya. Cuman desa itu setingkat kelurahan. Iya, iya. Nah, untuk fasilitas untuk pembangunannya gimana Bang? Pembangunannya Untuk daerah Arjawinangun nih? daerah kayak misalnya pembangunan sih oke, cuman yang kendalanya satunya paling ada beberapa akses jalan yang masih mungkin belum diaspal. Yang entah saya nggak tahu, nggak ngerti, saya nggak mau ke ranah situ karena udah sensitif banget. Ya, mohon maaf agak ya, ini cuman hanya untuk pemberitahuan aja untuk daerah Arjawinangun. Ya, pokoknya ada beberapa yang masih meskipun ini enggak dari segi topik pembicaraan kita ya, tapi kan kalau namanya orang kan kadang kan pengen, bagus nggak nih Mas untuk barangkali saya mau over ke Arjawinangun, mau pindah jadi warga Arjawinangun kan. Karena kan kita kan ngurus-ngurusnya untuk apa sih, untuk ke surat-surat ke pemerintahnya untuk kependudukannya itu ribet nggak kayaknya? Kalau misalnya nggak ribet kan ya barangkali overall itu di sini sih ya sangat kekeluargaan banget. Siap, berarti masih kekeluargaan lo guys, enak loh kalau kita mau masih pindah. Enak, walaupun memang udah kelasnya udah seperti pergaulan di kota ya sendiri-sendiri, cuman kalau masalah ada permasalahan, misalnya ada kematian, cepet di sini. Kematian ada yang misalnya kesusahan apa gimana, cepet di sini bantu tetangga-tetangganya. Masih sistem kekeluargaannya tuh masih oke lah di sini. Berarti swadaya sosialnya masih oke. Masih banget. Keren tuh guys, berarti dia tidak semua dikomersialkan. Ingat itu. Bahaya kalau dari komersialkan. Kalau masalah angkutan tuh gampang. Nah, angkutan tuh gimana tuh? Udah masuk nggak ke lokasi ini? Angkutan mobil angkot yang misalnya elep, kalau bahasanya elep juga ada di sini. Saya mau nanya lagi nih, Bang Erlangga. Seandainya kita nih kan mau pulang malam atau apa untuk masalah ojek atau untuk transportasi di wilayah sini nih, kira-kiranya masih terjangkau nggak? Nah, itu dia kalau misalnya kita ngomongin angkutan umum yang resmi ya kayak angkot, elep itu biasanya daerah sini batas maksimalnya tuh jam 5, paling lambat-lambatnya jam 6. Itu yang warawiri. Cuman kalau yang biasa bahasa perangkotan kalong ya, itu ada juga. Waktu itu saya juga pernah pulang dari Jakarta ke sini malam dari Cirebon tuh naik angkot. Soalnya ini poin buat info juga nih, Mbak Erlangga, buat orang-orang yang bukan orang sini, takutnya kan mereka kan pulang nih, jadi kan ada nama angkotnya itu, namanya kalau nggak salah GP ya, kalau nggak salah. GP itu dari kota, ada yang sampai Pleret juga, ada juga sampai Palimanan. Nah, satu lagi nih, kalau buat angkotan dari jalan raya ke dalam sininya, itu ada nggak Bang? Ada, sini angkot teman sampai itu saya bilang tadi, batas maksimal biasanya itu normal jam 5 lah, jam 5 sore. Cuman biasanya orang-orang ini pada pakai Gojek, Grab. Grab ya? Iya, udah banyak kok di sini. Grab ya, sampai Terus GrabFood enak juga. lagi ya, di sini satu dekat sama pasarnya gitu Mas ya, lebih Deket enak banget, ya. makanya kenapa? Aduh, bener guys, Ya kita bukannya nyesel loh kalau misalnya kita nggak tahu tentang wilayah sini tuh, bener serius. ya, Karena apa? Satu, fasilitas untuk kita berbelanja juga deket. Satu, ya lumayan nggak terlalu jauh sih, cuman berapa kilo lah gitu. ini
kedatangan tamunya Mas Pur. Jadi saya nggak enak sama Mas Purnya. Tamu malah masalah jadi bukan nih Mas Pur. Iya. Ya kalau misalnya ini sih saya ngeliat nih oke lah untuk zona investasi. Bahkan teman saya yang di Jakarta rencana mau bikin waterpark juga. Bukan waterpark sih, kayak lebih condong ke kayak swimming pool biasa, tapi kayak sekelas Olympic swimming tuh. Di sini kan udah ada waterpark nih, di depan di bypass itu waterpark, sebelahnya juga ada. Iya benar tuh ada waterpark tuh ya, lumayan ya. Nah dia tuh ada bikin lagi kalau nggak salah deket kampus ITB seberangnya, di daerah desanya Sende kalau nggak salah. Itu ITB baru berarti ya, yang baru ya? Kampus yang baru. Bukan yang lama loh, yang baru nih ya. Kampus utamanya sih memang di Bandung, dan ada beberapa yang dicebar sih. Ada yang di Jatinangor juga ada, yang di Kota Bandung juga itu ada. Proses pembangunan atau baru prototipe, Bang? Sudah ada tempatin. Sudah ada 3 tahun lebih di sini. Cuman belum resmi gitu. Gimana? Udah ada yang resmi. Udah diresmikan, udah. Udah. Kalau nggak salah tuh dia semester awal sampai 1-2 itu di Bandung. Dan sisanya tuh di Cirebon sini, kampusnya itu kalau perminyakan tadi yang bilang lupa saya gitu. Ya siapa perminyakan ya gituan lah. Karena memang dekat kilang minyak juga dan pengeboran di daerah Indramayu di sini, dan kilang minyaknya juga di Cirebon. Ya salah satunya aksesnya ya ini jalan ini. Jalur utamanya ini. Jalur utamanya tuh guys, perlu. Dibanding lewat jalur Pantura yang baru itu lebih memakan waktu. Biasanya lewat di Arjuna sini. Distribusinya kilang-kilang mobil-mobil bensin itu lewat sini gitu. Jadi ya dibilang strategis banget, sangat tepat ya, sangat tepat ke sasaran, terus waktu lebih cepat. Di satu sisi juga di sini kan dekat stasiun kereta api. Nah bagi yang mau dari Jakarta tinggal dari sini aja, dari Jawa juga bisa turun di sini langsung. Cuman ada jam-jamnya tertentu, setiap hari jalan pasti, nggak tiap minggu, setiap hari. Yang paling awal banget jamnya itu Argo Cirebon. Itu subuh jam 5:15 itu paling awal. Paling awal tuh. Tapi pasti masih ada angkot ya, masih udah keluar angkot ya. Angkot itu udah rame sini, udah orang pasar yang dari desa guys, jangan takut Jess, jangan takut kalau misalnya mau dijemput saudara nggak bisa jemput, pasti masih banyak angkutan umum sama banyak akses kendaraan yang lainnya yang bisa dihubungi langsung ke tempat tujuan Anda masing-masing. Jadi ya saya ngobrol-ngobrol ini juga sebenarnya mau menarik Mas Pur, siapa tahu ada rekanan buat investasi daerah. Investasi dari sini. Boleh nanti saya pikirkan loh kalau masalah itu, soalnya tempatnya lumayan loh, ini bagus tuh tempatnya. Benar serius. Jadi, kalau buat pengusaha-pengusaha yang di luar juga boleh, silakan gabung ke channelnya Mas Erlangga. Siapa tahu nyari infonya yang buat tempat yang bagus, boleh juga nanti kontak ke Mas Erlangga. Di satu sisi saya juga nggak mengambil keuntungan pribadi, saya juga ingin membangun desa Jungjang ini, khususnya desa Jungjang ya. Boleh share-share ya, boleh. Itu saya punya ambisi Mas Pur. Bukan ambisi ya, keinginan lah untuk mensejahterakannya lingkungan tuh bagus tuh guys. Jarang orang seperti itu tuh yang mau murni mau membangun desanya dia sendiri demi untuk memajukan perekonomiannya. Ya pengen sih dalam hati tuh pengen majukan dari sini ya, cuman ya keganjal pertama dananya kalaupun bisa jadi perangkat desa. Jadi kalau banyak orang usaha pasti banyak tenaga kerja itu pasti diambil direkrut dengan orang-orang di sini sendiri gitu kan. Jadi kan mengurangi pengangguran, bener nggak? Iya betul. Nah, terus kan lebih terkenal juga nanti daerah kita kan Arjawinangun. Wah itu di sana tuh banyak itunya. Saya rasa tuh Arjawinangun ya bukannya membanggakan, apa emang ingin memajukan daerah Jungjang, melestarikan lagi lebih maju untuk ke prospek karena memang prospek kedepannya tuh daerah sini menurut saya bagus dan akan panjang ya. Kalaupun memang misalnya kita mau ngambil daerah ke dekat RSUD di Pantura gitu kan, yang baru di RSUD itu sebelahnya kan ITB. Nah bahkan yang daerah-daerah situ tuh kota pusat perekonomiannya malah cari ke Jungjang, ke Arjawinangun sini. Jadi ya mungkin ya bagi yang suka ya mungkin kosan buat kuliah di ITB apa yang kerja di RSUD, ya kalau orang tipenya kuliah pulang apa pulang kerja langsung masuk sih ya cocok daerah sana. Ya, siap. Cuman kalau untuk ya buat
hangout pada orang pada larinya ke Ardi Binangun semuanya. Ini juga udah enak lah pokoknya. Terus juga iya Mas Pur, saya juga